Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Sehat kan? Puji Tuhan. Kali ini kita akan sekolah minggu dengan Kak Shalom. Tapi sebelum sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kita dapat sekolah minggu lewat YouTube Tuhan. Tuhan tolong berkati nanti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Kak Yogi yang akan memberitakan Injil-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Yang kedua, hati yang gembira adalah obat. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semua yang di rumah? Saya yakin pasti kalian semua sehat dan luar biasa. Oh ya, saat ini kan hari Minggu ya. Berarti kita waktunya untuk sekolah Minggu. Dan saat ini Cik Yuki mau membawakan firman Tuhan pada Minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami dan memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang tuntun kami, Engkau yang buka hati kami supaya kami dapat menerima firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, saat ini kita kan sebentar lagi mau memasuki hari Natal ya. Ada yang tahu nggak hari Natal itu hari apa?
Ya, betul, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, makanya di sini Kak Yuki pakai bajunya nuansanya merah karena ingin memperingati hari Natal. Jadi nuansanya merah gitu kayak ada sukacita, ya enggak? Betul sekali. Nah, saat ini firman pada pagi hari ini Kak Yuki akan menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pasti adik-adik semua juga sudah tahu kan? Nah, tapi kita simak dulu video berikut ini. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah. Kau harus menamainya Yesus. Bulan berganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus. Malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan." Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, Sang Juru Selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Nah, adik-adik sudah melihat kan video tadi? Nah, kira-kira waktu kelahiran Tuhan Yesus itu semua orang suka nggak? Ya, benar, semua orang suka cita, semua orang bergembira atas kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah
ketiga, tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Sebenarnya ada banyak ya tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia, tapi Yuki akan memberitahu beberapa tujuan Tuhan Yesus lahir di dunia ini, yaitu ada 3 tujuan. Mari kita simak. Tujuan yang pertama yaitu menggenapi janji Tuhan. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama sering disebutkan bahwa Tuhan menjanjikan akan ada seorang Mesias yang turun ke bumi menjadi juru selamat. Nah, dalam Perjanjian Lama itu Tuhan berfirman bahwa akan ada lahir seorang juru selamat keturunan dari Daud. Nah, dengan begitu saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu adalah sebagai penggenapan atas nubuat nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Tuhan berjanji kepada Nabi Abraham bahwa seluruh bumi akan diberkati dan diselamatkan. Amin. Nah, untuk yang kedua, tujuan Yesus lahir ke dunia itu untuk apa sih adik-adik semua? Ada yang tahu nggak ya? Untuk apa ya kelahiran Tuhan Yesus ya? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Pasti sudah banyak yang tahu ya, yaitu untuk menebus dosa manusia. Nah, benar adik-adik. Saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, melalui perayaan Natal, kita diajarkan untuk bersukacita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dan Dia membebaskan kita semua dari dosa. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus turun itu menjadi seorang manusia. Dia rela merendahkan dirinya, Dia datang ke dunia sebagai manusia dan untuk menebus dosa kita semua. Jadi adik-adik yang di rumah, waktu kita berbuat dosa, Tuhan Yesus sudah rela menebus dosa kita semua. Tapi perlu diingat-ingat, saat Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, jangan sampai kita melakukan dosa itu lagi. Oke adik-adik? Nah, masuk ke tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia yang ketiga, yaitu untuk apa? Kalau yang ini, kalian tahu nggak ya? Bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk mengajarkan kita supaya beribadah dengan baik. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan manusia untuk beribadah secara baik. Kita bisa melihat dari apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua, yaitu untuk beribadah dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Semua bisa baca di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Nah, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dia menjadi teladan saat beribadah, kita harus beribadah dengan baik. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Yuki punya 3 pertanyaan yang bisa adik-adik semua jawab di rumah. Nah, adik-adik siapkan ya kertasnya. Mungkin mau dicatat dulu juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama pertanyaannya itu adalah tanggal berapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Gampang sekali kan? Nah, pertanyaan kedua yaitu siapakah nama orang tua Tuhan Yesus? Sudah dicatat? Yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, tadi yang nomor 2 itu apa ya? Adik-adik inget gak? Gampang banget kan? Nah, kalau kalian semua sudah tahu jawabannya, kalian bisa komen di YouTube ini. Kemudian untuk ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-24. Nah, tadi sudah dibacakan kan? Ayat hafalannya jangan lupa dihafal di rumah ya adik-adik. Nah, saat ini setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, mari adik-adik kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu karena Engkau telah memberikan kami pada saat ini firman yang baik untuk kami mengerti. Kiranya apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami tanamkan dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur atas kelahiran-Mu ke dunia ini Tuhan. Biarlah kami juga bisa Tuhan menjadi
anak dan terang bagi sekeliling kami Tuhan. Kami bisa menjadi contoh untuk beribadah yang baik Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kelahiran-Mu telah menebus dosa kami semua Bapa. Kami serahkan Tuhan acara selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati anak-anak yang saat ini mendengarkan di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Nah, selesai adik-adik semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.